Oke, selamat sore Wan. Ya, Eh, ini adalah pertemuan kita kesekian sebetulnya mungkin ya. setelah sekian puluh tahun yang lalu. Itu seperti tadi diomongkan bahwa kamu ini banyak wajah ya. Dalam arti kamu selain berkarya juga aktif di berbagai lingkaran bahkan organisasi. Ya, Termasuk apa yang disebut sebagai koalisi seni. Ya mungkin kamu bisa jelaskan lah meskipun tidak mewakili mereka ya, Ya. karena bukan tidak mewakili sebagai institusi, bukan tidak secara resmi mewakili, tapi sebagai sebutlah aktivis kesenian yang juga aktif di koalisi seni. Sebetulnya koalisi seni itu apa, Pak? ya sebenarnya koalisi seni itu memang sebuah lembaga yang nirlaba begitu ya, yang dibentuk 2012 oleh beberapa aktivis kesenian, budayawan dan seterusnya waktu itu ya. Dan kemudian memang fokus pada kebijakan publik. Seperti kita tahu bahwa kebijakan publik untuk kebudayaan dan kesenian itu tidak hanya aktornya, tidak hanya single pemerintah, tapi juga masyarakat, komunitas ya, pelaku kesenian dan seterusnya, akademisi dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian memang tugas atau spektrumnya koalisi itu ada di situ sebetulnya fokusnya gitu. Nah koalisi seni itu juga sebagai perkumpulan itu punya lebih dari 350 anggota sebetulnya. 350 anggota baik pelaku maupun komunitas ya dalam kesenian gitu. Itulah, dan sekarang barangkali kawan-kawan di koalisi tidak hanya advokasi kebijakan itu pada bentuk teks, tapi juga kedepannya juga akan membangun advokasi berbasis event misalnya. Kira-kira gitu ya ekspektasinya. Tapi betul Pak Maman bahwa ini pernyataan dulu gitu ya. Jadi bahwa saya tidak hanya di koalisi seni, tapi memang saya ada dalam 3 tahun ini sebagai penasihat Komite Ekraf Jakarta, juga penasihat alumni Fakultas Nirba Desain ITB lagi ya. Terus kemudian juga staf penasehat untuk lembaga kebudayaan Depok, Mas. Oh ya. Ya, Depok bersama WY dan Jeffrey saya kira ya. Oh, Jeffrey. Buku Jeffrey lebih ininya. Itu ya, terus kemudian juga membina beberapa komunitas yang serupa. Lalu juga saya punya nyari duitnya sebagai konsultan dan perubahan, konsultan serupa untuk proyek-proyek interior dan perubahan. Saya harus memberikan pernyataan sendiri karena dalam hal ini saya tidak langsung mewakili koalisi dalam dialog kita kali ini. Jadi kalau itu memang harus ada SOP khusus dan seterusnya. Ini lebih sebagai irawan, sebagai Pribadi lah ya. Pribadi aja. Nah, yang kebetulan aktif di koalisi seni dan juga berbagai lembaga lainnya. Nah itu, saya kira memang ya itulah salah satu hal yang menarik dari kamu ini. Selain berkesenian dalam pengertian berkarya, kamu itu sangat konsisten juga memikirkan infrastruktur kesenian. Dan bahkan mungkin bukan hanya di seni rupa ya, udah kalau saya perhatikan ya lintas seni lah. Nah ini yang sekarang mengganggu saya khususnya, juga mungkin juga teman-teman yang lain ya, warga masyarakat yang lain, adalah kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo sekarang ini. Nah dampaknya terhadap kesenian apa pandangan kamu, Pak? Ya, sebelumnya saya akan tambahin tadi ya, wajah-wajah saya itu sebelumnya kenapa seperti itu ya, karena di 2013 tuh saya diminta sebagai
bergabung sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta. Lalu saya malah ketua ya. kemudian saya terpilih menjadi ketua, dan kemudian di periode selanjutnya di 2015 sampai 2018. Pada waktu itulah kami bersama koalisi seni waktu itu, almarhum Abdul dan seterusnya, DKJ ini kemudian mendorong RUU kebudayaan, yang lantas menjadi undang-undang pemajuan kebudayaan. Sementara karena di anggota DKJ waktu itu ada almarhum Totot Indarto dari Komite Film, kami kemudian juga punya akses besar di Bekraf waktu itu, di 2015-2016. Karena itu kami juga kemudian mendorong, memberikan masukan dan seterusnya, bahkan membangun beberapa program bersama Bekraf waktu itu. Yang saya kira satu produk yang membanggakan dan kemudian harusnya dipertahankan adalah misalnya kami bersama Bekraf itu DKJ melahirkan yang namanya Jakarta City Philharmonic. Itu orkestra besar ya yang dibiayai oleh Bekraf selama 2 tahun. Setahunnya itu 4 miliar kalau nggak salah. Iya, 4 miliar, tapi 10 pertunjukan kalau nggak salah. Jadi sekitar 400-an gitu lah ya per pertunjukan, 2 tahun. Dan kemudian di tahun ketiga itu kami dihampiri oleh pemerintah daerah Jakarta dan mengatakan, Mas, ini bagus banget, sekarang mulai saatnya Pemda yang membiayai. Nah itu jadi sebetulnya saya kemudian dengan pengalaman itu melihat berbagai potensi-potensi bahkan instrumen yang bisa membangun produk-produk budaya yang sebetulnya bisa kuat, tidak hanya kuat tapi juga sebetulnya keberlanjutannya ada. Nah ini yang pengalaman itulah yang kemudian yang terjadi. Jadi sebelum pertanyaan kamu lalu kemudian pertanyaannya seberapa jauh pengaruh efisiensi ini terhadap situasi kesenian dan kebudayaan secara keseluruhan. Sebelumnya Jakarta tuh menarik sekali ya, karena sebetulnya memang ada problematik, ini tarik ulur ya, naik turun lah ya, kerjasama antara DKJ dengan kawan-kawan dinas dan seterusnya. Namun sebetulnya misalnya satu yang saya respect terhadap pemerintah Jakarta, misalnya udah bertahun-tahun itu juga mendukung komunitas wayang orang Barata. Tidak hanya revitalisasi dan juga sandiwara Sunda PCT yang kabel. Itu kalau nggak salah berapa tahun yang lalu itu per minggunya itu ada dukungan dana 40 sampai 60 juta per minggu. Lalu juga seluruh tiket itu untuk awak wayangnya. Memang wayang orang itu besar kan, ada nayangganya dan seterusnya. Jadi sekali pentas tuh mungkin lebih dari 70 orang barangkali ya. Tapi itu menjadi luar biasa bagus gitu. Sementara di wayang orang sendiri di Semarang udah lama tutup, Solo saya nggak tahu sekarang situasinya, Jogja udah lama tutup juga gitu ya. Malah Jakarta bisa gitu. Nah ini yang saya nggak tahu, mudah-mudahan sekarang pun ada. Dan beberapa kali gedungnya direnovasi. Bahkan baju, kostum dan seterusnya. Ini kan jadi menarik ya, dan kemudian saya kira juga dukungan Pemda kepada situ Babakan jadi memang makanya dukungan pada seni tradisi, makanya saya kira Jakarta itu kan multikultur ya Mas. Betawi sendiri juga lahir karena dari multikultur juga gitu ya. Nah sebagai masyarakat yang kosmopolit ini sebetulnya dukungan Pemda waktu itu ya itu menurut saya cukup baik, bahkan perlu ditingkatkan dengan beberapa pemikiran yang saya akan sampaikan ke kamu Man, yaitu seberapa jauh sebetulnya aktivitas kebudayaan punya implikasi pada sisi ekonomi, karena justru terkait karena efisiensi birokrasi ini. Nah, tadi gini, efisiensi birokrasi untuk hal-hal yang tidak efisien tentu kami setuju. Banyak sekali kan, misalnya penyerapan anggaran tiba-tiba akhir tahun, wah kawan-kawan birokrasi pada kemana dan seterusnya ya. Nah ini kenapa nggak pas dan seterusnya.
sedikit pengetahuan saya mengenai hal itu adalah karena sebetulnya saya kira perencanaan sebuah aktivitas kesenian kebudayaan pada sebuah daerah itu harusnya dibuat oleh stakeholder, tidak melulu hanya birokrasi, ya kan? Namun sekarang kan para pelaku kesenian untuk apa daerahnya dan seterusnya kan yang ngerti ya pelakunya sendiri dan komunitasnya. Bahkan abstraknya ke depannya seperti apa kan ya kawan-kawan sendiri kan yang tahu. Dimana sesungguhnya birokrasi ini menjadi fasilitator dan administratif sebetulnya, Mas. Pada posisi itu sebetulnya mereka ini bekerja dengan baik sebagai administratif, bekerja yang baik dengan sebagai fasilitator, digaji oleh pajak dan seterusnya gitu ya. Tetapi semua perencanaan dan pelaksanaan ada pada pelaku dan komunitas itu sendiri bersama akademisi dan seterusnya. Lantas kalau dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kan muncul yang namanya instrumen apa ya? Saya mungkin selesai instrumen, mungkin lebih tepatnya apa adalah pengumpulan data-data apa PPKD, pokok-pokok pikiran PPKD, pokok-pokok kebudayaan daerah. Ya. Itu mengumpulkan data semuanya ya, mulai dari infrastruktur, berapa jumlah seniman, semuanya dengan cukup komprehensif ya. Itu bersama-sama dengan demikian untuk membangun kebijakan di daerah kan kita punya data yang komplit. Nah, ketika pengumpulan bahkan ada istilah pemutakhiran karena dalam setahun itu kan terjadi hal-hal yang baru ya. Kebayang nggak sebetulnya untuk Jakarta aja berapa studio musik, itu kan harus datanya kan luar biasa. Kemudian berapa sekolah atau PP apa namanya pusat-pusat untuk perumahan rakyat dan seterusnya ya yang membutuhkan macam objek kesenian. Ya selain itu juga misalnya membutuhkan perpustakaan. Itu kan juga penting untuk dinas pendidikan sebenarnya harus ngapain gitu untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, ketika pendataan itu kan kita kumpul semuanya, ya sehingga harusnya dinas-dinas kebudayaan ketika merencanakan sampai pada anggaran itu kan bersama-sama, Mas. Berdasarkan masukan para pelaku dan komunitas itu sendiri. Kalau ini terjadi, maka pelaku dan komunitas bisa mengawal sampai pada tahapan pelaksanaan. Sekarang kita tahu berita yang sangat menyedihkan ya, misalnya Kepala Dinas Pemda DKI lagi diperiksa karena ada di Tenggarai penggelapan sampai 150 miliar misalnya. Itu kan sangat-sangat menyedihkan gitu ya, karena sebetulnya dengan anggaran sebesar itu kan sudah bisa merencanakan banyak hal ya. Sedih banget, dan saya juga apakah kepala dinas itu juga ketika mengumpulkan data itu dari mana dan seterusnya. Nah, jadi itulah gunanya sebetulnya kita bernegara itu kan merencanakan bareng-bareng sebetulnya, bukan single aktor gitu ya. Birokrasi itu loh, Mas, gitu ya. Jadi ya Kementerian Perdagangan yang memang membangun ekosistem untuk perdagangan, bukan kemudian birokrasinya berdagang semuanya kan, atau menjadi pedagang bukan begitu kan, bersama dengan Kadin dan seterusnya. Nah ini yang sekarang kembali ke ini, Man, ke tadi ya, ke apa namanya, ke efisiensi birokrasi, dampaknya sudah apa. Ide besarnya menurut saya berbagai event kesenian itu nggak masalah kalau memang punya implikasi ekonomi. Misalnya contohnya gimana? Ini taruhlah misalnya makan siang bergizi. Itu aja kita bisa mendiskusikan banyak hal. Aspek ekonomi juga ada gitu kan. Kalau itu kemudian diserahkan aja pada kawasan di pedesaan, 3 desa, 5 desa itu kan ibu-ibu juga kemudian sibuk, tanpa harus ada supplier khusus ya. Kemudian pasar juga kemudian lebih gede, peternakan ayam, telur juga bisa begitu ya. Ekonomi bergerak, bergerak juga. Tapi kemudian aspek kebudayaan juga bisa menyertainya. Bukankah dulu, mudah-mudahan sekarang masih ada di kampung-kampung, bahkan mungkin di desa, saya nggak tahu ya. Di desa pasti ada gitu, karena maksud saya sebuah kawasan yang dilewati oleh oleh perpindahan manusia gitu misalnya ya.
Dulu kan di depan rumah kan selalu ada kendi, Oh ya, ada buat para pejalan kaki ini loh, Mas. Buat apa, semakin Ya, kalau haus bisa haus minum kan. Itu kan minum siang gratis sebetulnya. Ya kan. Nah, harusnya menurut saya sebaiknya makan siang bergizi itu juga harus ada strategi kebudayaannya supaya tetap menghidupkan apa namanya filantropi tanda kutip ya, nanti kita akan bicara itu ya soal kebudayaan. Filantropi dari masyarakat yang sebetulnya besar. Dana dompet duafa aja kan besar sekali dan seterusnya. Jadi elan filantropi masyarakat itu besar, dan bagaimana masyarakat kemudian ngayomin anak-anak kita gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini negara suatu saat tidak sendirian gitu. Untuk, nah ini kan belum ada strategi kebudayaannya kan belum terdengar gitu ya. Yang terjadi keributan ini, persiapan ini lebih banyak keributan dari pada ini. sound politik lah gitu ya. Gitu. Padahal bisa dibicarakan pada aspek itu gitu loh, Pak. Seperti Oke. Nah sekarang menjadi fenomena menurut saya ya tadi bagaimana posisi produk kreatif, produk budaya gitu. Yang keduanya pasti punya implikasi, punya dampak yang besar pada kebudayaan dan sosial misalnya. Bangga ya, bangga terhadap produk kita, dan sementara juga capaian-capaian artistiknya juga membanggakan dan seterusnya. Ya, selain memang yang kemudian sekarang menjadi, kalau memungkinkan itu bisa punya implikasi ekonomi. Karena bagaimanapun kan misalnya program-program seperti makan siang gratis ini kan cost. Nah, kita butuh sebetulnya aktivitas-aktivitas yang mendatangkan potensi ekonomi, termasuk sebetulnya aktivitas produk budaya dan kreatif. Itu belum digarap. Ada problem juga soal itu sebetulnya. Misalnya gini, kenapa kita harus kreatif? Kenapa kita harus inovatif dan bangga pada, yang ujung-ujungnya bangga pada produk kita sendiri? Karena tanggung jawab kita untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik, untuk membangun peradaban kita, ya kan? Nah, pagelaran band Coldplay atau Green Day kemarin itu, atau K-pop Korea yang main di Ancol kemarin, itu kita hanya duduk sebagai pasar dan melihat peradaban orang lain, itu problem yang paling sebetulnya paling mendasar gitu ya. Jadi kenapa iklim kreatif tidak tumbuh dan seterusnya? Tumbuh tapi tidak didorong dengan lebih kuat karena masih banyaknya produk asing. Dan sekarang jadi distributor aja menghasilkan uang kok, jadi distributor produk asing gitu ya. Menghasilkan uang itu bukan pada ownernya, tapi juga kepada perdagangannya kan, berarti ada pajak dan seterusnya. Mohon maaf, misalnya seperti produk IKEA gitu ya, itu berapa sih sumber daya manusia yang terserap di situ? Nggak banyak, Produk kita yang masuk ke situ kalau nggak salah dulu cuma nggak boleh lebih dari 5% sebetulnya. 5%? Iya, itu masih produk sekalinya. Nah tentu para kawan-kawan di sana senang karena memang kita bisa melihat produk luar ya, inovasinya, kreasinya, kita bisa mempelajarinya dan seterusnya ya. Tapi di sisi lain ini kan getir juga gitu ya, bahwa ternyata ya tadi, tapi problematiknya perdagangan itu seringkali juga mendatangkan pajak, pemasukan. Sementara research dan develop dari kreativitas seringkali tiba-tiba jadi cost gitu ya. Nah, tidak lihat sebagai investasi ya. tapi sekarang banyak sekali sudah tercatat data bahwa sebetulnya masyarakat kita tuh sangat bangga dan mencintai produk-produk tanda kutip khususnya juga tradisi. Karena itu waktu Malisa ngeklaim batik kita marah, Ponorogo Reok Ponorogo kita marah gitu kan. Jadi ada rasa bangga juga. Nah ini kan tidak didukung, tidak didorong gitu loh, dengan strategi bersama gitu ya. Misalnya ya tadi udah berkali-kali saya sampaikan, misalnya berbagai produk asing masuk, misalnya di Tenggarai kita butuh 8 sampai 10 juta di Jakarta aja mebel gitu, dengan 2-3 juta
rumah baru misalnya. Nah, Tapi kan nggak ada strategi bagaimana mempromot produk kita sendiri. Kemudian ada barangkali 2-3 kali pameran produk dari Cina, ya kita diem aja gitu ya, nggak ada strategi sama sekali gitu loh Mas. Nah ini aku juga nggak ngerti. Nah ini jadi menurut saya pertanyaanmu tadi, kita kan udah berumur lebih dari 60 tahun ya. oh, ya. Kita dari dulu Kamu, kita saya sih masih 27. kita dulu di zaman remaja akhir balik, kita juga melihat seringkali kita ngomong negara tidak hadir dalam kesenian, dan kemudian negara memang berhutang pada para pelaku karena yang menjalankan dengan penuh cinta dan tanggung jawab itu para pelakunya sendiri gitu Iya, kan. iya. Ya kan, tadi saya banyak ini ya, banyak aktivitas di mana-mana di organisasi ya, dari dulu sampai sekarang itu ya pro bono gitu. Aktivis sebelumnya pasti karena cinta dan Ya, lebih karena cinta dan tanggung jawab gitu. Tapi lebih karena cinta gitu. Itu man yang jadi apa, nah sekarang ini kemudian Bekraf memberikan angin segar ketika dia ada. Begitu juga dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Kemudian undang-undang pemajuan kebudayaan itu juga akan melahirkan, selain PPKD, melahirkan dana abadi kebudayaan. Tuh cita-cita puluhan tahun tuh dari kawan-kawan, bahkan cita-cita dari kawan-kawan koalisi seni ketika awal didirikan gitu. Sampai waktu itu Pak Jokowi, kita bersama-sama beberapa para seniman dengan Pak Dirjen Bud waktu itu, Pak Ilham Farid, ada sekitar mungkin lebih dari 15 orang ya, yang kemudian ketemu dengan Presiden Jokowi waktu itu di istana, dan beliau menyatakan, oh ini bisa nih, per tahun bisa 5 triliun. Wah, kami senang karena bisa 4 tahun lagi kan, bisa 20 triliun gitu, dan digunakan seperti mekanisme apa, LPDP gitu. Oh, menarik, tapi kemudian kita ketemu namanya COVID. Oh ya. COVID. Nah, lalu tapi sekarang katanya sudah terkumpul sekitar 7 triliun yang kita gunakan bunganya ya untuk berbagai aktivitas kesenian kebudayaan di seluruh Nusantara. Jadi tahun pertama ya bagaimana kita lebih lebih mendorong 3T dan seterusnya ya, terluar dan seterusnya itu ya, kawan-kawan di luar Jawa dan seterusnya itu. Nah, lalu juga kemudian yang menarik 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Dewan Kesenian Jakarta itu mendorong untuk lahirnya dana abadi kebudayaan Jakarta. Di dalam regulasi DKJ, Dewan Daerah Khusus Jakarta itu ditengarai 1 triliun. Bahkan ketika waktu dalam diskusi debat Pilgub waktu itu cagupnya Pak Pram itu mengatakan bisa menambah 2 triliun gitu. Jadi sebetulnya menurut saya ini juga sebuah langkah yang cukup maju lah kalau kita waktu akhir balik itu melihat betapa hampir nggak ada harapan lah negara bisa seperti ini ya. Saya masih ingat Pak Fuad Hasan mengatakan pengen gedein dana kesenian kebudayaan tapi kalah dengan pendidikan dan seterusnya, kalau nggak salah gitu ya. Nah, saya kira kemudian ini yang menarik, harusnya bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah sih Pak, dana abadi kebudayaan ini. Karena misalnya daerah-daerah yang kaya atas sumber daya alam, dalam beberapa tahun kalau Sareran bisa ngumpulin sampai 500 miliar aja, harusnya bisa. Gitu ya. Belum OSIS Papua dan seterusnya ya. Tapi kan kemudian harus dibarengi dengan infrastruktur lainnya. Yang mau nggak mau, menurut saya memang harus dengan semangat dikejar. Misalnya saja saya mendampingi kawan-kawan dari Dewan Kesenian Daerah di akhir 2023 itu kongres di Ancol. Tercatat 246 Dewan Kesenian Daerah dan Kebudayaan waktu itu ya, dan lalu baik yang tercatat atau tidak tercatat, banyak problematik di kawan-kawan di daerah, tapi yang jelas, yang clear menurut saya adalah semuanya adalah semangat kawan-kawan daerah untuk kerja kesenian dan kebudayaan. Belum lagi sekarang kan sudah ada surat SKP 2 Menteri ya. Oh ya. Tentang pembentukan dinas Ekraf di daerah. Ini juga peluang sebetulnya. Peluang. Tapi sekali lagi ini kan
pemerintah kemudian tidak harus mempersiapkan birokrasinya, kepala dinas ekrafnya, tapi juga bagaimana memberi penguatan